hukum dan hukuman pelaku bullying. Risiko serius yang wajib kamu tahu. Tahukah kamu bahwa bullying bukan sekadar tindakan kasar biasa? Di Indonesia, walau belum ada undang-undang khusus yang mengatur bullying secara eksplisit, para pelaku bullying bisa dikenai hukuman pidana yang berat, mulai dari ancaman penjara untuk kekerasan fisik, pelecehan, sampai pencemaran nama baik. Semua itu punya konsekuensi hukum nyata. Video ini akan mengungkap seluruh aspek hukum yang bisa menjebloskan pelaku bullying ke penjara. Jangan sampai kamu jadi korban atau pelaku tanpa sadar. Ayo kita pelajari bersama bagaimana hukum melindungi kita dari bullying. Bullying di tempat kerja bukan hanya tentang memukul atau melakukan kekerasan fisik saja. Bullying juga bisa berupa ancaman, hinaan, pelecehan verbal, atau bahkan perlakuan kasar yang terus-menerus mengganggu mental seseorang. Bullying dapat membuat korban merasa takut, stres, bahkan depresi. Meskipun terlihat seperti hal biasa dalam lingkungan kerja, bullying adalah tindakan yang sangat merugikan dan bisa berujung pada kerusakan psikologis jangka panjang. Oleh sebab itu, penting bagi kita semua untuk mengenali tanda-tandanya agar bisa mengambil langkah hukum jika menjadi korban. Di Indonesia, belum ada undang-undang yang secara khusus membahas bullying. Berbagai bentuk bullying bisa dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang sudah ada. Penegak hukum akan melihat kasus bullying dari tindakan konkret yang dilakukan pelaku, seperti penganiayaan, pengancaman, atau pencemaran nama baik. Jadi, meskipun tidak ada pasal bullying, hukum Indonesia sudah punya aturan yang bisa melindungi korban. Jika bullying melibatkan kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, atau mendorong korban, pelaku bisa dikenai pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Hukuman untuk penganiayaan ringan bisa sampai 2 tahun 8 bulan penjara. Apabila kekerasan menyebabkan luka berat atau bahkan kematian, ancaman hukumannya akan jauh lebih berat. Ini menunjukkan bahwa hukum memandang serius tindakan kekerasan fisik yang terjadi dalam bullying. Bullying juga bisa berbentuk ancaman atau intimidasi yang membuat korban merasa takut atau tertekan. Misalnya, ancaman pemecatan tanpa alasan yang jelas atau peringatan berulang kali dengan nada mengancam. Pasal 335 KUHP mengatur tentang ancaman dengan kekerasan atau perbuatan tidak menyenangkan. Hukuman untuk ini bisa mencapai lebih dari 5 tahun penjara. Jadi, intimidasi di tempat kerja bukan hal sepele yang bisa diabaikan. Menghina atau menyebarkan berita buruk tentang seseorang tanpa dasar yang jelas dapat merusak nama baik korban. Hal ini termasuk pelanggaran hukum yang bisa dikenakan pasal 310 dan 315 KUHP. Jika pelaku menyebarkan fitnah, ancaman hukuman bisa mencapai 9 bulan hingga 4 bulan 2 minggu penjara. Oleh karena itu, menghina rekan kerja di depan umum atau di belakangnya juga bisa berujung ke ranah pidana. Bullying seringkali melibatkan fitnah, yaitu menyebarkan tuduhan palsu yang bisa merusak reputasi korban. Misalnya, menuduh seseorang melakukan tindakan kriminal padahal tidak benar. Pasal 311 KUHP mengancam pelaku fitnah dengan hukuman penjara sampai 4 tahun. Jadi, jangan anggap remeh tindakan menyebarkan kabar bohong yang menjerumuskan orang lain. Saat ini, bullying juga kerap terjadi lewat media elektronik, seperti email, WhatsApp, atau media sosial kantor. Menghina atau mencemarkan nama baik lewat platform digital bisa dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengancam pelaku dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun. Melaporkan cyberbullying kini lebih mudah karena ada jalur khusus ke polisi siber. Jika bullying melibatkan paksaan kepada korban untuk menyerahkan uang atau melakukan sesuatu di luar kewajiban mereka, maka pelaku bisa dikenai pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Hukuman untuk pemerasan bisa sangat berat, sampai 9 tahun penjara, apalagi jika disertai kekerasan atau ancaman serius. Ini menandakan bahwa hukum melindungi korban dari eksploitasi di tempat kerja. Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk bullying yang sangat serius dan sekarang sudah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12, Tahun 2022, tentang tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang TPKS. Pelaku pelecehan seksual bisa dijerat dengan ancaman pidana penjara dan denda karena tindakan ini merusak martabat dan keselamatan korban secara fisik dan psikologis. Beberapa kasus bullying di Indonesia sudah sampai ke pengadilan, seperti kasus di Komisi Penyiaran Indonesia KPI yang melibatkan kekerasan fisik dan pelecehan seksual. Dalam kasus ini, hakim mengakui adanya pola bullying sistematis, walaupun vonis yang dijatuhkan berdasar pasal KUHP yang sudah ada. Ini menjadi preseden penting untuk penanganan bullying. Dalam kasus yang sangat ekstrem, bullying bisa menyebabkan korban mengalami depresi berat dan bunuh diri. Hukum Indonesia melihatnya sebagai penganiayaan jika dapat dibuktikan hubungan sebab akibat. Pasal 351 ayat 3 KUHP mengatur hukuman penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman penjara hingga 7 tahun. Ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi bullying yang fatal. Penegakan hukum atas bullying seringkali sulit karena harus membuktikan niat jahat pelaku dan pola tindakan berulang. Satu kejadian saja mungkin dianggap ringan, tapi bullying biasanya terjadi berulang. Banyak korban juga takut melapor karena khawatir mendapat balasan atau tidak dipercaya. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dari penegak hukum dan perusahaan untuk memberikan perlindungan maksimal. Di Amerika Serikat, bullying di tempat kerja belum memiliki hukum pidana khusus, tapi perilaku yang mengandung kekerasan atau ancaman dapat dikenai hukum pidana. Kasus terkenal Race v. Dozier mengajarkan bahwa emotional distress akibat bullying bisa mendapatkan ganti rugi besar, meskipun tidak ada pasal bullying spesifik. Di Prancis, bullying di tempat kerja sudah dikriminalisasi dengan ancaman penjara dan denda bagi pelaku dan perusahaan yang membiarkan bullying. Sementara di Australia dan beberapa negara lain, penyelesaian lebih mengandalkan jalur perdata dan administratif, bukan pidana. Setiap negara punya pendekatan berbeda terhadap bullying. Meskipun Indonesia belum punya anden-gendan khusus anti-bullying, ketentuan KUHP dan Undang-Undang TPKS sudah cukup untuk menjerat pelaku. Diperlukan kesadaran dan langkah hukum yang tegas, serta perlindungan dari perusahaan, agar bullying tidak menjadi hal biasa yang dianggap resiko kerja. Indonesia juga bisa mencontoh negara lain dalam membuat regulasi khusus. Apakah kita sudah memahami dengan benar bagaimana hukum melindungi kita dari bullying? Jangan anggap remeh, bullying bisa menghancurkan hidup seseorang dan pelakunya bisa dipenjara. Saatnya kita semua waspada, paham hak dan kewajiban, dan berani melawan bullying. Bagikan video ini agar semakin banyak orang tahu bahwa bullying bukan hanya perbuatan buruk, tapi juga melanggar hukum dengan konsekuensi berat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk edukasi hukum dan perlindungan hak yang lebih banyak.